Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadat Wasmawan dengan NIM 5041868, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Materi yang saya ambil dalam proses magang ini adalah tentang studi kelayakan bisnis. Dalam materi studi kelayakan bisnis ini, saya akan memaparkan beberapa poin. Di antaranya, 1. Pengertian studi kelayakan bisnis. 2. Tahapan studi kelayakan bisnis. 3. Manfaat studi kelayakan bisnis. Dan 4. Aspek studi kelayakan bisnis. Menurut kawan-kawan, apa sih itu studi kelayakan bisnis? Dan kenapa studi kelayakan bisnis itu diperlukan ketika kita ingin memasuki dunia bisnis? Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Dan kenapa studi kelayakan bisnis itu diperlukan? Karena untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang ingin kita jalankan. Tujuan utamanya tentu untuk mengetahui apakah usaha yang akan kita jalankan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut, baik dalam situasi mendukung ataupun tidak mendukung. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi yang hendaknya dikerjakan. Berikut ini beberapa tahapan dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide. Penemuan ide ini digunakan untuk menghasilkan ide yang berkualitas, sehingga produk yang dihasilkan dapat diminati masyarakat. Jika Anda memiliki ide lebih dari satu, maka perhatikanlah hal sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah ide bisnis yang sesuai dengan kata hati. Kedua, ambillah keputusan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Dan ketiga, keyakinan terhadap bisnis yang diambil, yang akan menghasilkan laba dan diminati masyarakat. Kedua, tahap penelitian. Setelah Anda memiliki ide bisnis, kemudian lakukanlah penelitian yang lebih mendalam terhadap ide bisnis yang telah Anda buat. Dalam tahap penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data. 2. Mengolah data. 3. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. 4. Menyimpulkan hasil. Dan yang kelima, membuat laporan hasil. Ketiga, tahapan evaluasi. Dalam tahapan evaluasi ini, Anda harus membandingkan beberapa ide bisnis yang telah Anda buat. Bandingkanlah seluruh ongkos yang dibutuhkan, serta memperkirakan manfaat atau benefit yang akan diperoleh. Yang keempat, tahapan pengurutan usulan yang layak. Setelah beberapa ide bisnis yang telah Anda buat tadi Anda evaluasi, kemudian tentukanlah satu ide bisnis yang benar-benar ingin Anda jalankan. Kelima, rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis Anda pilih, selanjutnya perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, serta ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, serta kesiapan manajemen perusahaan. Yang keenam, tahapan pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, setelah proyek selesai dikerjakan, selanjutnya melaksanakan operasional bisnis secara rutin, agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, serta lakukanlah evaluasi terhadap keberlangsungan perusahaan. Setelah kita mengetahui hasil dari studi kelayakan bisnis yang telah kita lakukan, studi kelayakan bisnis ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Siapa saja sih pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis? Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah akan menganalisis manfaat yang akan didapatkan dan ditimbulkan dari proyek atau kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terhadap pendapatan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Karena setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan-tujuan nasional. Pihak yang kedua yaitu manajemen perusahaan. Sebagai leader atau pemimpin perusahaan, manajemen perusahaan juga memerlukan hasil studi kelayakan bisnis untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan, berapa dana yang harus dialokasikan dari modal sendiri, serta seberapa banyak rencana pendanaan yang dibutuhkan dari pihak investor dan kreditor. Pihak yang ketiga yaitu kreditor. Sebelum bank memberikan kredit atau pinjaman kepada perusahaan, pihak bank perlu mengkaji terlebih dahulu studi kelayakan bisnis perusahaan dan kemudian mempertimbangkan bonafiditas, likuiditas, dan ketersediaan agunan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengetahui
Apakah perusahaan mampu membayar kreditnya kepada bank? Pihak yang keempat yaitu investor. Studi kelayakan bisnis ini diperlukan oleh investor karena sebelum investor menanamkan modalnya di perusahaan yang akan diinvestasikan, investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Proses analisis setiap aspek dalam studi kelayakan bisnis saling keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya, sehingga hasil analisis aspek-aspek tersebut dapat menjadi terintegrasi. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu aspek pasar. Aspek pasar ini bertujuan untuk mengetahui seberapa luas pasar serta seberapa besar pertumbuhan permintaan dan market share dari produk perusahaan. Yang kedua, aspek internal perusahaan. Aspek internal perusahaan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini bertujuan untuk menentukan segmen serta target pendapatan perusahaan. Kedua, untuk mengetahui perilaku serta sikap konsumen dan kepuasan konsumen terhadap produk mereka. Ketiga, untuk menentukan strategi dan program yang akan dijalankan. Kedua, aspek teknis. Aspek teknis ini berkaitan dengan proses pengoperasian dan pembangunan keberlangsungan perusahaan. Tiga, aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia ini membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, karena dalam aspek ini menentukan keberlangsungan perusahaan. Mulai dari proses pengkaderisasian manusianya untuk dapat menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan. Keempat, aspek manajemen. Aspek manajemen ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut dalam kategori aspek manajemen, baik manajemen sumber daya dan manajemen finansial perusahaan. Kelima, aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Ketiga, aspek hukum dan legalitas. Aspek ini menyangkut semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Aspek yang dianalisis adalah izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, serta surat izin usaha perdagangan, dan lain sebagainya. Keempat, aspek ekonomi dan budaya. Dari segi budaya, mengkaji dampak keberadaan perusahaan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Sedangkan dari segi ekonominya yaitu, apakah keberadaan perusahaan dapat merubah pendapatan per kapita masyarakat, serta dapat membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Aspek yang kelima yaitu aspek lingkungan eksternal. Aspek lingkungan eksternal ini berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap kondisi air, kondisi tanah, kondisi udara, serta kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan. Demikianlah pemaparan materi tentang studi kelayakan bisnis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.